selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Lause Michelle, Lause Zelan, dan Lause Pauline dalam ibadah sekolah minggu GKAN Lyon versi online. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa dulu adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh sekali lagi di dalam ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, tolong kami boleh belajar setia kepada Tuhan dan kami mau untuk menyanyi, memuji nama Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kenapa Lause kok senyum-senyum sendiri? Oh, aku tahu. Pasti Lause Zelan seneng karena hari ini Lause dandan cantik kan? Bukan. Lause ini gembira dan senang karena akhirnya bisa berjumpa lagi dengan anak-anak di rumah dan adik-adik kita ibadah online. Wah iya, kita juga kangen sama Lause. Ayo kita sampaikan rasa gembira kita dengan menyanyikan lagu Apa Kabar? Mari Bergembira. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, cari yang lain. Iya Ma, iya. Enggak lupa kok, tadi aku tuh habis main. Udah ini aku bersihin juga, udah makan juga. Ya enggak lupa, udah ya. Iya, oke, bye. Lause Michelle kenapa? Kok mukanya sebel sekali? Iya nih, aku tuh males, capek, semua harus nurutin mama. Gak boleh main iPad, gak boleh nonton TV kelamaan, harus kerjain tugas, belajar, main harus dibersihin, masih harus sikat gigi kalau malam. Duh, banyak banget sih aturannya. Kenapa sih kok kita itu harus ikutin aturannya orang tua? Kenapa? Jawabannya cuma satu, karena orang tua kita mencintai kita. Apa hubungannya Lause Pauline? Aku tuh sampai pengen cepet-cepet besar, pengen cepet-cepet dewasa, biar gak harus nurutin perintah-perintah mama papa. Jangan salah, orang dewasa juga ada peraturannya. Masa sih? Kok aku rasanya lihat orang-orang dewasa itu udah bebas ya, udah kayak bebas mau ngapain aja ya udah sesuka mereka. Kamu pun sekarang kalau mau kayak gitu juga bisa. Tapi ingat, semua ada akibatnya. Contoh, misalnya kayak Lause gini, suka makan coklat. Boleh nggak kalau malam Lause nggak sikat gigi? Boleh? Ya boleh aja kan. Tapi akibatnya apa? Gigi Lause sakit, nanti jadi lubang semua. Kan nggak enak, kalau mau makan apa-apa juga jadi nggak enak kan? Oh iya, bener juga ya. Jadi memang peraturan itu baik ya. Betul sekali, peraturan itu ada untuk menjaga kita. Sama halnya dengan Alkitab, karena Tuhan itu sayang sama kita, makanya Tuhan memberikan panduan hidup yang baik. Nah, aku baru sadar kalau gitu, baru tahu kalau gini ini Lause. Jadi adik-adik, yuk kita bersyukur akan penyertaan Tuhan. Tuhan itu ingin hidup kita itu menjadi benar dan serupa dengan Dia. Bersama Tuhan, aku bisa. We are small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja
kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Lalu Pauline, adik-adik di rumah. Lalu Michelle ada magic trick yang keren. Mau lihat nggak? Apaan lagi ini? Trik apa lagi ini Lause? Nih aku punya botol yang berisi air sama ada satu bungkus saus. Nah saus ini Lause kasih nama Mr. Saus. Kok aneh-aneh sih Lause ini saus dikasih nama? Loh, Lause ini nggak tahu. Nanti Lause Michelle ini bisa bikin gimana caranya Mr. Saus ini nurut sama perkataannya Lause. Lo kok bisa? Gak percaya kan? Ayo sekarang coba. Lause Pauline masukin sausnya ke dalam botol. Gak usah dibuka. Gak usah. Ya, sudah. Terus sekarang ditutup botolnya. Oke. Jadi kelihatan semua kan ya, ada ini ya, ada sausnya ya. Sekarang pegangin ya, Lause ya. Oke. Nanti Lause Michelle akan bilang turun, nanti sausnya ikut turun, waktu naik ikut naik. Oke? Kok bisa? Turun. Naik. Lo kok bisa? Kan keren kan? Lo kok bisa? Iya dong. Enggak Lause Pauline dan adik-adik di rumah. Jadi sebenarnya Mr. Saus ini bisa naik sama turun itu karena tekanan dari air yang berubah. Nah, dia itu bergeraknya itu karena itu, bukan karena nurut sama kata-katanya Lause. Sama kayak adik-adik yang di rumah. Kita itu istimewa, bukan karena kata orang-orang, bukan karena pujian dari orang lain, tapi karena kata Yesus dari dalam Alkitab. Benar sekali, kita istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga,
di darah Yesus. Ayo sini lempar. Tangkap ya Lause. Ya. Apa itu? Loh, apa itu Lause? Siapa kamu? Iya, bau sekali. Iya, kenapa bisa bau begini ya? Dari mana kamu? Aku adalah Yunus. Aku baru saja keluar dari perut ikan. Yunus. Adik-adik, Lause mau cerita Nabi Yunus yang disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Tapi Yunus tidak taat. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Dia pergi kemana? Dia malah pergi ke kota Tarsis. Yunus tidak taat. Yunus maunya sendiri, tidak mau diatur. Dia naik kapal, gelombang menghantamnya. Biur, 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 biur. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Hap, hap. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Hap, hap. Oh, jadi kamu itu Yunus yang nggak taat itu ya, makanya kamu dimakan ikan besar. Kenapa kamu tidak taat kepada Tuhan, Yunus? Aku nggak mau ke Niniwe. Orang-orang Niniwe itu jahat semua. Mereka tuh nggak perlu diampuni, mereka tuh harus dihukum. Mereka nggak layak ditolong sama Tuhan. Terus gimana ceritanya kamu kok bisa dimakan ikan besar? Aku melarikan diri ke Tarsis dengan sebuah kapal. Tapi Tuhan menurunkan angin ribut dan badai besar. Orang-orang di kapal akhirnya tahu bahwa akulah yang membuat badai itu. Sehingga aku dibuang ke dalam laut dan dimakan ikan. Kamu tahu, aku bisa keluar dari perut ikan itu karena... Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskannya. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskannya. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Betul sekali. Karena Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, aku diselamatkan dari perut ikan. Aku ini sudah 3 hari loh berada di perut ikan, makanya bau. Tapi karena kasih dan penyertaan Tuhan, aku masih hidup dan sekarang bisa keluar dari perut ikan. Sekarang aku mau memberitakan perintah Tuhan. Aku mau ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan. Aku pergi dulu ya. Oke, Bye. kalau gitu hati-hati ya Yunus. Nah, Lause, adik-adik di rumah, kira-kira Yunus berhasil nggak ya bikin orang-orang Niniwe bertobat?
Untuk kedua kalinya Tuhan mengutus Yunus pergi ke kota Niniwe. Perjalanan kota Niniwe itu jauh. Adik-adik 3 hari lamanya. Sesampai di sana Yunus berseru kepada orang Niniwe. Hai orang Niniwe, bertobatlah dan jangan berbuat dosa. Karena nanti setelah 40 hari Niniwe akan dihancurkan. Jadi semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan dan mau bertobat. Mereka berpuasa dan mengenakan kain kabung. Bahkan Raja Niniwe pun turun dalam tahtanya. Lalu melepas jubahnya, dia memakai kain kabung dan duduk di atas abu itu. Itu adalah tanda dia sudah menyesal dan mau bertobat. Raja dan orang-orang besar Niniwe juga menyampaikan bahwa semua termasuk hewan ternak pun harus ikut berpuasa dan menggunakan kain kabung. Lalu mereka berseru minta ampun pada Tuhan atas kejahatan dan kekerasan yang telah mereka lakukan. Apakah Tuhan mau mengampuninya, adik-adik? Tuhan memang ingin mengampuni orang Niniwe. Maka ia mengutus Yunus supaya memberitakan firman Tuhan agar orang Niniwe mau bertobat. Sungguh adik-adik, Allah kita penuh belas kasih ya. Wah, Lause, Allah itu sungguh baik ya. Dia juga penuh dengan belas kasih. Orang Niniwe yang begitu jahat aja, Tuhan masih mau kasih kesempatan dan mengampuni. Betul sekali. Yunus tidak mau menyampaikan firman Tuhan karena tidak suka pada orang Niniwe yang jahat itu. Yunus pikir mereka tidak pantas untuk ditolong. Tapi tahu gak Lause, ada satu orang yang meski dijahatin, dihina, bahkan disiksa sampai mati di kayu salib. Ia tetap mengasihi dan menyelamatkan orang-orang yang jahat pada dirinya. Aku tahu Lause, Tuhan Yesus kan? Betul sekali. Kita bersyukur Tuhan Yesus mengasihi dan menyelamatkan kita. Meskipun kita tidak layak, tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita mau jadi anak yang nurut pada perintah Tuhan. Mari kita berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sering tidak taat kepada orang tua, terutama kepada Tuhan. Kami sering maunya sendiri, susah diatur. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang begitu peduli dan mau masih mengasihi kepada setiap anak-anak yang tidak layak. Tapi Tuhan masih tetap mencintainya. Tuhan mencari kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mau sungguh-sungguh belajar untuk taat pada Tuhan dan juga pada orang tua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik sekarang ayat hafalan ya. Dimana Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa itu adik-adik? Kalau adik-adik kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala apa yang Tuhan katakan. Kita harus taat. Oke? Halo adik-adik semua, hari ini Lause Michelle mau ngajakin kalian semua bermain bersama. Tapi mainannya ini harus dibuat sendiri sama kalian. Nah tadi kan kalian habis dengerin firman Tuhan soal Yunus. Jadi kita juga mainnya sama, kita bikin ikan, ini ada ekornya, ada matanya, sama ini jadi Yunusnya. Nah nanti mainnya gimana? Kalian harus gimana caranya bikin si Yunus ini masuk ke dalam ikan. Hap. Nah gimana caranya nanti supaya ini tuh masuk ke sini. Nah sekarang kita akan belajar sama-sama cara buat dari permainan tadi ya.
Yang pertama kita pasti butuh gelas ini, balon, terus tepung, kemudian ini benang yang sudah kalian potong jadi segini, dan ekor ikan. Kalian ini bisa minta gambarin mama atau papa atau minta di print juga bisa, sama corong untuk memasukkan tepungnya. Pertama kita harus melubangi gelas ini. Sekarang ikannya dikasih mata. Nah, ini kalian mau kasih. Dadah. Wah, firman hari ini ajaib sekali ya. Akhirnya Yunus bisa selamat dari perut ikan. Terus akhirnya Yunus bisa memberitakan firman Tuhan dan orang Niniwe bisa selamat. Allah kita benar-benar hebat. Benar sekali, karena Allah kita Allah yang penuh dengan belas kasih, maka ayo kita semua harus mau taat, mengikuti dan mendengarkan perintahnya. Nah, sampai di sini ya ibadah hari ini. Mari kita nyanyikan Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan ya, dalam acara Ibadah Sekolah Minggu GKL versi online. Bye-bye.